Ini keanehan. Jadi jika Anda ikut sini, Anda berarti sedang ada di dalam misi gelap Saifuddin Ibrahim dan orang-orang yang sama modelnya seperti Saifuddin Ibrahim. Saya adalah masuk Kristen untuk membela orang Kristen, untuk membela kesulitan hidup mereka. Agama musuh negara. Oke, terima kasih. Katanya ajaran kasih kok. Ajaran kasih apa? Yesus saja marah. Sakit jiwa ya Pak Pendeta katanya. Ya boleh lah. Saya sakit jiwa dengan Islam. Kami merasakan kecewa gitu kan, memang itu sangat disayangkan. Namun itu kembali lagi, itu adalah pilihan beliau gitu. Beliau telah menyakiti hati seluruh umat Islam seperti itu. Karena satu, beliau menyakiti, menghina Nabiullah Muhammad SAW. Yang artinya apa? Yang umat Muslim, sosok yang umat Muslim cintai, umat Muslim banggakan, bahkan setiap inci kehidupannya umat Muslim tiru, beliau hinakan. Nah ini dia yang menjadi problematika seperti itu. Sekarang dia membuat ulah lagi. Padahal anaknya dari perkawinan yang pertama, namanya Saddam Hussein, sudah membuat tulisan kepada ayahnya, wahai ayahku, bertaubatlah. Nah, saya mengamplifikasi ujaran atau harapan dari anak Abraham bin Moses ini, bertobatlah. Kalau mau menjadi pendeta, jadilah pendeta yang baik. Nggak usah mengutak-utik agama lain. Anak kandung Saifuddin Ibrahim kecam kesesatan ayahnya. Tingkah laku pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Moses yang selalu menyerang Islam juga menuai kecaman dari keluarganya. Anak kandungnya Ustadz Saddam Hussein turut menyesalkan tindakan ayahnya. Saddam Hussein mengecam tindakan ayahnya yang setelah pindah keyakinan, tapi malah membuat kegaduhan dengan menistakan agama lain. Na'udzubillah min zalik, kata Saddam Hussein, dikutip dari kanal YouTube Mu'alaf Center Ayah Sofia. Dikatakannya ayahnya pindah agama sejak 2006 silam. Namun yang disayangkan bukan itu saja, tetapi Saifuddin kemudian menjadi pendeta dan melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu dengan menghina agama Islam. Beliau tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan menistakan Islam dan Nabi Muhammad SAW melalui buku-bukunya. Demikian kata Ustadz Saddam Hussein. Betapa buku-buku itu melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Ini buku beliau di halaman 30 isinya hancur semua. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam dan judul buku ini lebih kontroversi. Demikian tegasnya. Saddam Hussein sendiri telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Wahai Ayahku, Bertaubatlah. Buku itu dibuatnya sebagai jawaban dari buku karangan Saifuddin yang diterbitkan sebelumnya dengan judul Wahai Anakku, Bertaubatlah. Maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Moko Ginta membuat buku bantahan Wahai Bapakku, Bertaubatlah. Demikian katanya. Dia yang tersesat maka dialah yang harus bertaubat, kata Saddam Hussein. Menurut Ustadz Saddam Hussein, masyarakat tidak perlu heran jika ada orang biasa atau bahkan Ustadz yang murtad. Hal ini karena sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ditunjukkan contoh-contoh manusia tersesat semacam itu. Jangan terheran-heran Pak, jangan heran Bu, bahkan di zaman Nabi ada sahabat yang menjadi munafikin, ada juga yang menjadi kafirin. Saya nggak bilang kafir itu non-muslim, karena sama dengan surga itu bukan non-neraka. Makanya kafir ini adalah bahasa yang halus, berbeda dengan sebutan terhadap kita yakni domba yang tersesat. Demikian jelasnya. Pendeta kontroversial Saifuddin Ibrahim mendesak agar Ustadz Abdul Somad atau UAS dan Felix Xiao ditangkap lantaran menurutnya kedua pendakwah itu telah menghina umat Kristen. Desakan pendeta Saifuddin Ibrahim kepada aparat agar UAS dan Felix Xiao ditangkap tersebut ia sampaikan lewat videonya yang tayang di kanal YouTube pribadinya seperti dilihat pada Kamis 17 Maret 2022. Dilihat dari video yang juga ditayangkan FIFA tersebut, tampak Saifuddin Ibrahim meminta aparat menangkap Ustadz Abdul Somad. Pasalnya, kata Saifuddin, Abdul Somad adalah Ustadz pemecah belah lantaran telah menghina umat Kristen. Tangkap Abdul Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah Ustadz luar biasa menghina kekristenan. Demikian tegasnya. Tak hanya UAS, pendeta Saifuddin juga mendesak aparat agar juga menangkap pendakwah mu'alaf Ustadz Felix Xiao.
yang menurutnya juga telah menghina Kristen. Felix Yao, tangkap itu orang, dia menghina kok. Saya hanya minta 300 ayat Al-Quran itu di-skip, di-blok supaya tidak ada di dalam Al-Quran di Indonesia. Demikian tuturnya. Diwartakan sebelumnya, sosok pendeta Saifuddin Ibrahim mendadak menjadi sorotan publik usai melontarkan tudingan bahwa pesantren merupakan pusat teroris. Selain itu, Saifuddin Ibrahim lewat videonya yang sempat viral di publik juga meminta kepada Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Dalam videonya itu, pendeta Saifuddin menyebut semua pesantren di Indonesia telah melahirkan kaum radikal. Pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal karena saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Demikian ungkapnya. Bahkan Saifuddin menuding pesantren adalah pusat teroris. Ia mengetahui hal itu lantaran dirinya pernah mengajar di pesantren Az-Zaitun tersebut. Pesantren itu pusat teroris, Pak, tapi teroris kelas berdasiyah di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti, demikian ucapnya. Lebih lanjut, pendeta Saifuddin juga meminta kepada Menak Yakut untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadikan hidup intoleran, pemicu hidup radikal itu direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Demikian ujarnya. Lagi-lagi buat geger. Sebut naik haji hanya menguntungkan Arab. Saifuddin Ibrahim mengatakan, larang. Nama pendeta Saifuddin Ibrahim saat ini tengah banyak diperbincangkan lantaran pernyataannya yang meminta Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Pernyataan tersebut dilontarkan Saifuddin dalam mendukung langkah Menak terkait larangan penggunaan toa masjid yang berlebihan. Seolah masih belum selesai dengan permintaan penghapusan 300 ayat Al-Quran. Saifuddin Ibrahim kembali membuat geger jagat media lantaran dirinya menyebut bahwa naik haji adalah kegiatan yang hanya menguntungkan negara Arab. Menimpali dukungannya terhadap Menak Yakut tersebut. Saifuddin bahkan menyebut jika dirinya menjadi Menteri Agama bukan saja toa masjid yang akan ia atur, tetapi ia juga akan melarang naik haji bagi umat Islam. Sebab katanya, naik haji hanya menguntungkan negara Arab, sedangkan Indonesia hanya menjadi makin miskin kalau Saifuddin Ibrahim jadi Menteri Agama. Program saya lebih jelas lagi, larang naik haji ke Arab Saudi, karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia susah gara-gara naik haji. Demikian kata Saifuddin Ibrahim dalam salah satu video di channel YouTube-nya yang berjudul Saifuddin Pengecut. Kabur ke Amerika karena gonggongan anjing. Dikutip pada Kamis 17 Maret 2022. Lebih lanjut, Saifuddin mengatakan bahwa Menteri Agama harusnya tidak hanya fokus mengurus toa masjid, tetapi juga harus mengurus kurikulum di pesantren. Pasalnya menurutnya kurikulum di pesantren justru lebih kuat dalam memicu radikalisme. Itu pesantren-pesantren malah mengajarkan hal-hal yang buruk selama ini. Mengajarkan doktrin radikal itu di pesantren. Menteri Agama harus atur kurikulum pesantren karena orang-orang keluar dari pesantren langsung jadi radikal. Demikian katanya. Pendeta Saifuddin Ibrahim menjadi viral di media sosial karena mengundang kontroversi. Lewat akun YouTube-nya, Saifuddin meminta Menteri Agama Yakut Holil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran. Pernyataan ini sampai ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud meminta Polri menyelidiki tayangan video Saifuddin karena menimbulkan kegaduhan. Menurut Mahfud, pernyataan Saifuddin Ibrahim telah meresahkan dan berpotensi memecah belah umat beragama di Indonesia. Terkait hal ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI meminta pernyataan Saifuddin Ibrahim tak perlu ditanggapi lebih panjang. Kepala Humas PGI Jerry Sumampo menilai Saifuddin hanya ingin mencari sensasi. PGI berharap soal itu tak usah ditanggapi lebih panjang. Demikian kata Jerry lewat keterangan tertulis pada Kamis 17 Maret. Jerry mengatakan perkataan Saifuddin tentang menghapus 300 ayat di Al-Quran adalah pernyataan pribadi. Dia bilang pernyataan itu tak berhubungan dengan PGI dan gereja lainnya. Kebetulan saja Saifuddin Ibrahim dibilang atau menyebut diri pendeta. Demikian kata dia. Jerry beranggapan Saifuddin kerap mencari sensasi dengan mengatakan sesuatu yang kontroversial dan provokatif. Jika ditanggapi, kata dia, Saifuddin malah makin senang. PGI berharap umat Islam tak terprovokasi dengan berita seperti itu. Demikian kata dia. PGI, kata Jerry, berharap pemberitaan itu tidak digunakan oleh kelompok tertentu
untuk membuat gaduh dan merusak kerukunan. PGI, kata dia, meminta agar pernyataan Saifuddin tak perlu dibahas lagi, seperti dikutip dari Tempo.com.